Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Syarif Kholili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Perkenalkan, saya Kirani Wahyuning Tias dari Prodi Akuntansi semester 7 dengan NIM 52102040013. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Saya memilih pertanyaan nomor 2 dengan 2 poin. Poin pertama yakni, jelaskan bagaimana kondisi peradaban dan kebudayaan Eropa pada abad pertengahan. Poin kedua yakni, jelaskan apa pengaruh peradaban Islam di Spanyol Andalusia terhadap kemajuan dan peradaban Eropa, terutama dalam melahirkan Renaissance atau pencerahan Eropa. Saya akan menjelaskan poin yang pertama. Kondisi peradaban dan kebudayaan Eropa pada abad pertengahan yang berlangsung dari sekitar abad ke-5 sampai abad ke-15 ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Peristiwa ini memicu disintegrasi politik dan sosial, serta munculnya kerajaan-kerajaan baru yang sering terlibat dalam konflik. Masyarakat Eropa mengalami penurunan populasi yang diakibatkan oleh perang, kelaparan, dan pandemi, seperti wabah maut hitam yang memuat beberapa polusi pada abad ke-14. Sistem feodalisme menjadi struktur dominan dalam masyarakat, di mana hubungan antara tuan tanah dan petani diatur oleh kewajiban timbal balik. Para kesatria menggabungkan bakti kepada tuan mereka sebagai ketidakseimbangan atas tanah dan perlindungan. Dalam konteks ini, Gereja Katolik memiliki pengaruh yang sangat besar, yakni mengatur kehidupan sosial dan politik serta menjadi pusat pendidikan. Namun, otoritas gereja juga sering menimbulkan konflik internal, seperti skisma Barat. Meskipun dianggap sebagai zaman kegelapan, abad pertengahan ini juga menyaksikan perkembangan seni dan arsitektur, terutama dengan munculnya katedral gotik yang megah. Selain itu, inovasi dalam pertanian dan teknologi mendukung pertumbuhan populasi dan perdagangan lokal. Kota-kota baru mulai muncul sebagai pusat niaga, sementara serikat-serikat pekerja dibentuk untuk melindungi kepentingan para pengrajin. Pada akhir abad pertengahan ditandai dengan berbagai bencana yang membahayakan masyarakat. Namun, periode ini juga menjadi jembatan Renaissance saat pemikiran rasional dan humanisme mulai berkembang. Masyarakat mulai beralih dari dominasi menuju gereja yang menekankan pada individu dan pengetahuan mempersiapkan Eropa untuk memasuki era modern. Saya akan menjelaskan poin yang kedua. Peradaban Islam di Eropa, khususnya di Andalusia, memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan Eropa, terutama di dalam konteks Renaissance. Ketika Islam memasuki wilayah ini pada tahun 711 Masehi, Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di bawah pemerintahan Daulah Umayyah, berbagai bidang seperti filsafat, sains, kemudian seni berkembang sangat pesat. Selain itu juga menciptakan lingkungan intelektual yang subur bagi para cendekiawan Muslim, Kristen, dan juga Yahudi untuk berkolaborasi. Pengaruh ini terlihat jelas dalam kebangkitan kembali Renaissance pada abad ke-14. Melalui penerjemah karya-karya ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Latin, pengetahuan dari dunia Islam menyebar ke Eropa.
Karya-karya tokoh seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Khaldun menjadi dasar pemikiran rasional yang memicu reformasi intelektual di Eropa. Selain itu, interaksi lintas budaya di Andalusia memuaskan pemikiran Eropa dengan ide-ide baru yang mendukung kemajuan ilmiah. Kehadiran universitas-universitas di Eropa seperti Universitas Paris yang didirikan pada tahun 1231 juga dipengaruhi oleh tradisi akademik Andalusia. Para mahasiswa Eropa yang belajar di institusi seperti Universitas Cordova membawa pulang pengetahuan yang mereka peroleh, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan filosofi di benua tersebut. Hal ini menjadi jembatan penting dalam mentransfer pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa. Dengan demikian, peradaban Islam di Andalusia tidak hanya mengubah wajah masyarakat setempat, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan Eropa. Warisan intelektual yang ditinggalkan selama lebih dari 7 abad ini menjadi landasan bagi revolusi ilmiah dan pencerahan yang terjadi di Eropa pada masa berikutnya. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.